Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data dan pengumpulan data. Apa sih itu data? Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang menunjukkan fakta atau juga dapat didefinisikan. Data merupakan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik sesuatu kesimpulan. Sedangkan untuk sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada, yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun atau pendapatan, keterangan yang benar dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penelaran dan penyelidikan. Selanjutnya yaitu ada jenis data. Jenis data ada dua, yaitu satu, kelompokan data menurut cara memperolehnya, dan yang kedua yaitu kelompok data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelompok data menurut cara memperolehnya, yaitu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diterbitkan atau digunakan dari organisasi yang bukan pengolahannya. Nah, yang selanjutnya ada kelompok data menurut waktu pengumpulannya. Ada dua, yaitu data time series dan data cross section. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Yang kedua ada data cross section, adalah data yang dikumpulkan pada suatu periode tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaannya. Oh, ternyata jenis data ada tiga ya. Yang ketiga yaitu kelompok data menurut sifatnya. Ada data kualitatif, kuantitatif, di, data di, diskrit, terus dan data dikotomi ya. Data kualitatif adalah data yang berupa pendapatan, pernyataan atau judgement, sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Yang kedua ada data kuantitatif, yaitu data yang berupa bentuk angka. Sesuai dengan bentuknya, data kualitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Nah, data kuantitatif ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data diskrit dan data dikotomi. Data diskrit adalah data dalam bentuk bilangan bulat yang diperoleh dengan cara membaginya. Contohnya, jumlah perguruan tinggi swasta di Jakarta adalah 750. Jumlah pemilih yang terdaftar di daerah X sebanyak 1.450 orang. Yang kedua ada data dikotomi, adalah data dalam bentuk bilangan bulat atau pecahan yang diperoleh dengan cara hasil pengukuran. Contoh, nilai ujian statistika Arya sebesar 75 dan tinggi badan Reni 160,5 cm. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu tidak struktur dan pedoman wawancara terstruktur. Yang kedua ada metode pengumpulan data observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga dapat didapatkan secara jelas gambaran objek penelitian. Selanjutnya ada kuesioner, yaitu metode pengumpulan data secara kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang
Memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi. Ada beberapa jenis kuesioner, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Ini ada syarat data. Syarat data yang baik adalah syarat data harus akurat, data harus relevan, dan data harus up to date. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.